Oke, kita mulai lagi ya. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat mungkin Pak Rahmat sudah, Pak Rahmat masih siang di sana ya, baru selesai sholat Jumat ya. Iya Di Pak, baru sini jam 12 Pak. sudah mau maghrib di sini jam 5, jam 4 ya, jam 4. Eh, Salam sehat ya, sejahtera semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Ilmu Negara. Kita sudah pertemuan kelima ya. Kita menyisakan lagi 2 pertemuan. Di sini sudah hadir. Saya lihat Pak Munir ya. Pak Munir di rumah kayaknya santai ini ya, sambil ngopi-ngopi lah ya. Pak Rahmat baru pulang sholat. Di tempat kerja Pak. Oh, tempat kerja ya. Oh, kelihatan kayak di rumah itu. Nyaman sekali kayaknya tempat kerjanya itu ya. Pak Rahmat yang di Dubai luar biasa ya, jauh sekali ya. Itulah kehebatan berkah dari pandemi ini ya. Jadi dimanapun sekarang bisa terhubung ya dengan pembelajaran ya, yang tadinya tidak mungkin ya sekarang menjadi mungkin. Juga di sini ada Pak Hendra ya, ada Pak Rian. Ya Pak, join Siap, join. ya. Bapak. Ya, tadi juga saya lihat ada Ibu Latifah ya, kok sekarang nggak ada nih. Oke, jadi kita kembali ke materi kita untuk ilmu negara pertemuan kelima, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya ingin masuk di slide nomor 11 ya. Fungsi alat kelengkapan negara. Kemarin kayaknya kita sudah bahas tentang konstitusi. Saya mau masuk ke fungsi alat kelengkapan negara nanti mungkin secara singkat saya ingin jelaskan tentang aspek teoritisnya, tapi untuk lebih memperdalam kaitannya dengan fungsi dan alat-alat kelengkapan negara serta aspek pemisahan kekuasaan di dalam ilmu negara, nanti saya ingin juga tampilkan tentang amandemen ya, tentang implikasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di mana kita akan memahami ya dari versi resmi tentunya ya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ya sebagai lembaga yang dibentuk ya oleh Undang-Undang Dasar, oleh Konstitusi hasil amandemen, yaitu memiliki fungsi dan tugas untuk sebagai penafsir resmi ya Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Mungkin saya langsung buka aja slide-nya. Ya. Nah, sambil ngopi ya. Jahe-jahe ya. Saya biasanya minum jahe. Karena ini cuacanya emang lagi kurang bagus juga ya. Tambah juga ya kesibukan saya ini sibuk depan laptop terus. Ya, kalau kurang-kurang fit ini bahaya ya. Baik Bapak Ibu, untuk fungsi dan alat kelengkapan negara ini merupakan bahasan dari ilmu negara sebagaimana sudah Bapak Ibu sudah dapatkan materinya. Saya kira ya mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah menyimak di YouTube saya. Jadi ini materi yang sangat penting sekali ya. Terutama nanti ketika kita berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum kenegaraan ya. Hukum-hukum kenegaraan itu yang perlu Bapak Ibu catat ya, minimal ya ada 3 lah ya. Hukum tata negara ya, hukum administrasi negara, dan satu lagi hukum internasional ya, hukum internasional. Dan juga nanti sangat terkait juga dengan hukum keuangan negara ya. Nah, alat perlengkapan negara ya yang ingin kita bahas di ilmu negara itu sebenarnya masih sangat dasar sekali Bapak Ibu, masih sangat dasar sekali, masih sangat umum sekali gitu ya.
Bahkan kita tidak sedang berbicara tentang satu negara ya. Karena memang ilmu negara ini kan bahasan yang bersifat universal. Jadi tidak sedang berbicara, tidak sedang mendeskripsikan, tidak sedang membahas satu negara ya. Karena kalau sudah membahas satu negara sebenarnya itu masuk ke dalam hukum tata negara. Nah, tapi nanti saya ingin ya masuk ke dalam bahasan yang lebih konkret ya dari alat-alat kelengkapan negara ini, terutama kaitannya dengan bagaimana konstitusi Indonesia ya membentuk alat-alat kelengkapan negara ya. Nah, kemudian bagaimana perkembangannya ya dengan masa sebelum adanya amandemen, artinya Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum di amandemen ya, atau ada juga yang mengatakan ya Undang-Undang Dasar yang asli ya. Tapi sebenarnya udah tidak tepat juga kalau dikatakan Undang-Undang Dasar yang asli ya, berarti Undang-Undang Dasar amandemen itu undang-undang yang palsu dong ya kalau yang sebelum amandemen dikatakan yang asli ya. Tapi memang yang mengungkapkan itu adalah tentunya tokoh yang pro terhadap model ya konsep konstitusi di masa sebelum amandemen, sehingga untuk menyatakan dukungannya atau menyatakan kelebihan dari Undang-Undang Dasar 45 yang awal sehingga dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar yang asli gitu ya. Dengan kata lain ya memberikan konotasi negatif terhadap amandemen yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali ini ya, karena dia sudah bukan asli lagi ya, tapi sudah bersifat buatan ya. Nah, itu salah satu analisis yang disampaikan oleh Profesor Dimyati Hartono ya. Berarti Bapak ini sering saya sampaikan bukunya. Nah, tapi satu yang ingin saya share dan saya ingin menjadi pegangan kelas ini ya di mata kuliah Ilmu Negara, tentunya versi yang resmi ya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah saya share di Google Drive nomor 15 tentang implikasi perubahan ya Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan hukum. Itu versi yang harus kita pegang, tapi tentunya tidak menutup juga dari pandangan-pandangan yang kontra ya, pandangan-pandangan yang bersebelahan, yang berseberangan dengan versi resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nanti keduanya bisa kita sandingkan, tapi yang ingin saya sampaikan ini versi yang resminya dulu ya. Nanti dari slide ya, Bapak Ibu bisa pelajari, bisa ambil beberapa penjelasan. Kalau masalah alat-alat kelengkapan negara, sebenarnya di sini yang dibahas di ilmu negara ini ya, yaitu menggunakan dua permasalahan ya. Pertama adalah kaitannya dengan alat perlengkapan negara mana ya yang menurut hukum dasar ya, hukum dasar satu konstitusi harus ada gitu ya. Nanti kita akan lihat pembahasannya secara lebih detail di masalah ini di pembahasan tentang implikasi amandemen ya. Jadi itu alat perlengkapan negara mana yang menurut hukum dasar harus ada ya sebagai realisasi ya sebagai realisasi ide bernegara. Nah, kemudian permasalahan kedua ya, alat perlengkapan negara mana yang karena fungsinya berhak ya membentuk alat perlengkapan negara selanjutnya. Nah, ini ya dua masalah ini sebenarnya ya yang harus kita pikirkan ya. Kemarin di kelas lain kelas ini juga kelas karyawan juga ada yang bertanya ya, dia mempertanyakan situasi di Departemen Keuangan di Kementerian Kesehatan, ada sebuah lembaga, ada sebuah unit gitu ya
yang dibentuk oleh undang-undang kesehatan ya, dan juga undang-undang kedokteran ya kalau tidak salah, yang disebut dengan konsil gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa bertanya ya, ini konsil ini kalau dikaitkan dengan undang-undang dasar, dengan konstitusi, dia itu masuk ke fungsi apa gitu ya. Dia itu masuk ke jenis lembaga yang mana gitu ya. Nanti kita akan lihat jenis-jenis lembaga, jenis-jenis alat kelengkapan negara ya, macam-macamnya yang disebut dengan subjek hukum tata negara ya, subjek HTN. Itu ada 28 ya, ada 28 subjek HTN yang ada di amandemen Undang-Undang Dasar 1045. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Termasuk nanti kita juga harus bisa mendefinisikan ya lembaga-lembaga alat-alat kelengkapan negara yang dibentuk ya berdasarkan undang-undang, kemudian apakah dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi yang ada di undang-undang dasar. Karena ini penting ya, karena ini penting. Ini menjadi satu contoh ya, menjadi permasalahan ketika di dinamika masyarakat ya, dinamika pemerintahan melahirkan banyak ya organ-organ ya, melahirkan banyak lembaga-lembaga ya, melahirkan banyak satuan-satuan kerja yang ternyata ya beberapa ya bahkan mungkin banyak ya pada akhirnya dinilai inkonstitusional ya, dinilai inkonstitusional atau tidak berdasarkan konstitusi ya. Contohnya ya, kalau Bapak-bapak masih ingat, kita ingat ada lembaga dulu di sektor migas ya. Nah, mungkin Pak Rahmat ya yang juga di sektor Pak Rahmat di sektor migas ya, Pak Rahmat. Bukan ya? Ada lembaga yang namanya Iya Pak, di minyak Pak. di minyak ya. Nah, Bapak pasti ingat yang namanya BP Migas ya, BP Migas. Iya, betul Pak. Itu kan ya istilahnya dibubarkan ya. Bukan dibubarkan sebenarnya, cuma dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya yang dinyatakan inkonstitusional itu adalah undang-undangnya ya, undang-undang migas. Tapi saya tidak ingat tidak apa namanya detailnya. Tapi yang saya ingat mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu lah itu ya. BP Migas dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ya. Itu kaitannya dengan adanya judicial review terhadap undang-undang migas ya, undang-undang migas yang kemudian dinyatakan inkonstitusional, termasuk lembaga yang namanya BP Migas. Kenapa dinyatakan inkonstitusional? Nanti Bapak Ibu bisa cross check lagi ya detailnya dan apa namanya kebenarannya. Intinya kalau seingat saya, mengapa BP Migas itu dikatakan inkonstitusional? Karena BP Migas itu lembaga yang tidak mencerminkan penguasaan negara ya terhadap ya penguasaan negara terhadap kekayaan ya, terhadap sumber daya alam ya. Kalau tidak salah itu ya, tapi nanti Bapak bisa lihat. Intinya sih yang ingin saya sampaikan ya, artinya pembentukan unit-unit kerja, alat-alat pemerintahan ya, organ-organ pemerintahan ya, itu memang bisa ya berujung inkonstitusional kalau nanti diuji dengan undang-undang dasar ya, seperti contohnya BP Migas itu ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan ya, banyak lembaga-lembaga juga yang mengalami pengujian ya di undang-undang, baik itu dari segi fungsinya ya, atau juga dari segi keberadaannya gitu ya, pembentukannya gitu ya. Nah, selain BP Migas, seingat saya juga ada beberapa lembaga yang sempat dianulir ya keberadaannya oleh Mahkamah Konstitusi ya, bukan dianulir ya, diuji ke Mahkamah Konstitusi, tapi memang beberapa dipertahankan ataupun dianggap tetap konstitusional. Seperti misalnya pengadilan pajak ya. Pengadilan pajak juga pernah di judicial review di Mahkamah Konstitusi ya, karena keberadaannya dianggap bertentangan dengan ya, kalau tidak salah bertentangan dengan
asas trias politika itu ya, independensi kehakiman ya, independensi pengadilan. Jadi dia di judicial review karena dianggap pengadilan pajak tidak menginduk kepada kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Tapi seingat saya putusan Mahkamah Konstitusi ya tetap mempertahankan keberadaan pengadilan pajak ya berikut sistem organisasinya ya. Itu ya teman-teman ya. Kalau tidak salah KPK juga pernah ya. KPK juga pernah di judicial review. KPK atau tipikor, pengadilan tipikornya ya. Pengadilan tipikornya. Ya, tadi teman-teman bisa cek ya. Pengadilan tipikor juga di judicial review ya, judicial review dan sepertinya seingat saya Mahkamah Konstitusi mengabulkan ya, mengabulkan. Ya, sehingga memang seperti itu ya. Artinya memang ini sangat relevan sekali ya pelajaran dasar kita ini tentang pokok permasalahan dari alat-alat kelengkapan negara. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh Oh. nambahin Pak. boleh silakan. Iya, kalau untuk yang BP Migas yang tadi Pak, kalau menurut aku sih lebih cenderungnya ini masalah upeti nih Pak. Kembali ada itunya ya. Ada Iya. apa namanya faktor non hukumnya gitu ya. Karena di sini orang-orang yang tadinya menjudicial review itu sendiri pun orang-orang bekas Pertamina yang dulu Pak. Aku ingin mengembalikan kejayaan Gitu, Pak. Pertamina gitu ya. Karena dulu BP Migas ini sebelum jadi BP Migas itu namanya BPPKA. Oh. Badan Pengawas Perusahaan Kontraktor Asing. Dan itu ada di bawahnya Pertamina. Jadi mereka bikin di bawahnya Pertamina saat dulu. Dan divisi ini sendiri, jika dia di bawah Pertamina, maka tidak fair disebut pengawas kontraktor asing. Sebab Pertamina sendiri pun menyetor ke negara. Sama-sama perusahaan asing pun menyetor ke negara. Sama-sama Ya. entitas bisnis lah ya. Ya, dan di sini bisa kita lihat Pertamina itu sendiri pun harus mempunyai progres dalam menyetor ke negara. Tapi kenapa dia sendiri pun mengawasi perusahaan yang lain, sementara yang lain progresnya lebih bagus daripada dia kan gitu. Betul. Nah, gitu Pak. Itu... Jadi setelah dipisahkan dari Pertamina, orang-orang ini dulu perusahaan-perusahaan asing ini sering nyetor ke mereka itu Pak. Jadi setelah berpisah dari Pertamina nggak ada pemasukan mereka lagi. Iya ya, biasanya rame ini sekarang nggak ada ya. Ya, jadi disitulah petinggi-petinggi itu kemudian yang saya tahu begitu Pak. Petingginya ini kemudian menjudicial review untuk statusnya BP Migas itu sendiri. Makanya sekarang mereka rubah lagi menjadi SKK Migas. SKK Migas ya. Ya. Yang ternyata jadi ya sama aja ya, setali tiga uang juga ya. Mereka hanya merubah namanya aja Pak. Iya, cuma dan merubah nama aja. di bawah presiden gitu. Jadi gitu, tetapi orang-orangnya itu juga semua yang di dalam itu. Juga itu ya, makanya ya. Iya. Ya itulah itu betul Pak. Itu historinya Pak. Makanya menurut saya itu cuma hanya masalah di upeti itu Pak. Makanya seperti itu. Makanya saya pun bertanya-tanya itu ya, kok dibubarkan ya, dianggap inkonstitusional, tapi kok dibentuk lagi gitu ya. Dibentuk lagi dengan ganti nama doang Pak. Nama yang hampir sama ya, mungkin hanya berbeda sedikit lah gitu ya, fungsinya pun sama. Dulu waktu pembentukan BP Migas itu, setahu saya mereka itu menyewa konsultan dari Amerika, dan di dalamnya itu ada beberapa orang-orang Indonesia yang ahli-ahli di luar negeri sana dipanggil untuk membentuk BP Migas ini. Nah, kemudian mereka memilihlah beberapa orang yang dari Pertamina, kemudian dari Kementerian energi gitu. SDM ya. Ya, sumber daya energi itu. Kemudian ada lagi kalau nggak salah dari namanya Departemen Migas zaman dulu itu. Jadi ada beberapa, ditambah lagi dari beberapa perusahaan asing ini tadi yang diawasi ini mereka ambil beberapa orang, sehingga bergabunglah di dalam BP Migas itu sendiri. Begitu ceritanya dulu Pak. Betul. Sehingga orang-orang ini pun sebenarnya orang-orang yang bagus-bagus. Itu Pak. Jadi memang Pak Rahmat sudah lebih paham lah gitu ya kekaitannya dengan migas ini. Ya saya hanya memberikan satu contoh, tapi ya contoh yang saya sampaikan ini artinya
bersifat umum ya, bersifat general, artinya pembentukan badan-badan apapun itu namanya ya yang dibentuk oleh undang-undang ya memang harus dapat di challenge gitu ya di Mahkamah Konstitusi ya kaitannya dengan fungsi-fungsinya. Ya memang fakta hukumnya, fakta yuridisnya Mahkamah Konstitusi sudah ada keputusan yang menyatakan BP Migas itu inkonstitusional ya. Seingat saya sih alasan Mahkamah Konstitusi itu karena keberadaan BP Migas itu membahayakan kalau saya kata ya membahayakan kepentingan negara terhadap penguasaan migas ya, penguasaan sumber daya alam ya. Karena harusnya gitu ya menurut Mahkamah Konstitusi ya, tapi ini tentunya harus kita challenge lagi, harus kita kritisi lagi menurut Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah itu karena BP Migas itu tidak mewakili pemerintah, kalau tidak salah gitu ya, tidak mewakili pemerintah. Ya, sehingga memang jelas sekali dari putusan Mahkamah Konstitusi itu memang mengarah kepada pro terhadap Pertamina tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat Pulungan, karena di dalam putusannya itu juga merekomendasikan ya seharusnya Pertamina gitu ya, yang mengambil peran BP Migas ini, dan itu menjadi pertanyaan juga gitu ya. Karena kalau kita kaitkan dengan konstitusi gitu ya yang mengamanatkan bahwa penguasaan ya terhadap sumber-sumber kekayaan negara ya terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak itu kan harusnya dikuasai oleh negara ya. Ya dengan dikuasai oleh Pertamina ya ini pun menjadi tanda tanya lagi ya, karena kan Pertamina pun kalau kita lihat BUMN, tapi BUMN itu pun apakah dia merepresentasikan negara gitu ya. Kalau kita lihat kan pada perkembangannya BUMN pun banyak yang diprivatisasi gitu ya, walaupun tidak sampai full 100% ya, mungkin hanya, tapi justru dengan dikuasai oleh BUMN dia bisa jadi penguasaan asing gitu ya terhadap kekayaan negara ini bisa menjadi lebih mudah gitu ya. Tapi ini memang suatu hal yang terus dinamis dan berkembang. Intinya saya tidak ingin masuk ke sana ya, dan itu tentunya perdebatannya akan tidak akan selesai ya, dan intinya kita sudah mendapatkan satu contoh bagaimana suatu lembaga itu bisa dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya BP Migas ya, tadi yang saya contohkan juga ada beberapa lembaga lain ya, tapi memang banyak juga yang dipertahankan atau tetap dianggap sebagai lembaga yang konstitusional ya, seperti misalnya ya tadi saya katakan pengadilan pajak ya, termasuk juga pengadilan tipikor ya. Beberapa lembaga tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi karena memang pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi MK yang menilai pembentukannya ya ataupun fungsi-fungsinya yang memenuhi kriteria-kriteria yang ada di dalam konstitusi. Nah itu ya teman-teman. Nah, mungkin ini teori-teori yang mendasar yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu sebenarnya sudah sering dengar ya. Misalnya kita lihat di sini ada teori trias politika ya, teori trias politika. Ya, selain trias politika, kita juga harus mengetahui ya jenis-jenis teori yang ya menjelaskan tentang alat-alat kelengkapan negara selain trias politika, misalnya tentang teori Dwi Praja ya, teori Dwi Praja atau dikotomi ya. Teori Dwi Praja atau dikotomi ini mengatakan bahwa fungsi ya negara itu dibagi menjadi dua, policy making dan policy executing ya. Selain itu ya dari sudut pandang histori ya, atau sejarah Bapak-bapak Ibu, kita mengenal yang ada yang namanya 5 fungsi atau panca ya, panca
5 fungsi ya Pancasila, bukan Pancasila ya. Pancawangsa ya, Pancawangsa lah gitu ya. Ini ada di dalam ya bahasan histori ataupun sejarah sejak abad ke-16 di mana ya alat-alat kelengkapan negara, alat-alat perlengkapan negara ya, yang pertama kali, yang paling pertama ada itu sebenarnya ya dibagi menjadi 5 ya. Kalau tadi trias politika 3 ya, Dwi Praja dikelompokkan ke dalam 2 besar ya, yaitu fungsi policy making dan executing dan policy executing. Nah, untuk fungsi 5 fungsi ini ya, itu terdiri dari fungsi diplomasi ya. Fungsi diplomasi ini dapat kita samakan dengan fungsi Kementerian Luar Negeri ya, fungsi luar negeri, hubungan luar negeri. Defensi ya, defensi ini tentunya adalah pertahanan ya, finansi tentunya fungsi keuangan, kemudian justisi artinya peradilan ya, dan terakhir fungsi ya policy ya, policy artinya urusan dalam negeri ya, termasuk juga di dalamnya polisi dalam pengertian Kamtibmas ya Bapak Ibu. Itu dari aspek sejarah yang perlu kita tahu karena memang ilmu negara ini masih sangat mendasar sekali. Kemudian apa yang akan dibahas di dalam ilmu negara tentang alat-alat kelengkapan negara, selain tadi sudah kita catat beberapa pengelompokan alat-alat kelengkapan negara dari segi fungsinya, yaitu trias politika ya atau Dwi Praja, dan tadi terakhir adalah Pancawangsa ya. Pancawangsa sih sebenarnya istilah saya saja ya. Istilahnya di sini alat kelengkapan negara, 5 alat kelengkapan negara lah gitu ya, 5 alat kelengkapan negara dari segi historis. Kemudian dari segi hukum, nah ini penting sekali ya, dari segi hukum harus dilihat alat-alat kelengkapan negara ini dari bentuknya, susunannya ya, kemudian tugas dan ya, tugas, kewajiban dan wewenang yang dimilikinya ya. Karena ini nanti akan sangat terkait ya dengan legalitas ya, aspek hukum ya, atau aspek legalitas ya, yang disebut dengan asas legalitas ya, di mana setiap perbuatan negara ya, termasuk perbuatan pemerintah, tindakan pemerintah harus memenuhi asas legalitas ya. Asas legalitas itu ya minimal ya terpenuhi apabila sudah ada 3 hal ya. Pertama ya aspek kewenangan ya. Yang kedua adalah aspek prosedural ya. Yang ketiga adalah aspek substansi atau material ya. Jadi 3 kriteria itu ya, 3 parameter itu yang harus dipenuhi oleh tindakan setiap pejabat negara ya. Yang pertama tadi aspek kewenangan. Nah, kewenangan ini bersumber dari terbentuknya ya lembaga ya, terbentuknya ya alat-alat kelengkapan negara yang bersumber dari konstitusi. Kita mengenalnya dengan kewenangan yang bersifat atribusi. Ya, ini memang banyak istilah ya Bapak Ibu, tapi mulai sekarang ya orang hukum memang sangat luar biasa, istilahnya banyak sekali. Saya kira ya di setiap ilmu pasti banyak istilahnya. Memang itu yang membedakan karakteristik tiap-tiap ilmu ya. Tentunya Pak Rahmat di bidang migas ya, di bidang engineering punya istilah-istilah sendiri ya. Sekarang harus biasakan dengan istilah-istilah hukum tadi ya. Asas legalitas di dalam tindakan negara atau tindakan pemerintah ya. Yang pertama adalah kewenangan. Kewenangan itu harus timbul dari ya minimal dari undang-undang ya, atau ya yang paling sempurna tentunya bersumber dari Undang-Undang Dasar. Itu yang disebut dengan kewenangan atribusi. Nah, di bawah itu ada kewenangan yang lebih yang lebih rendah ya, yang lebih bawah lagi dari kewenangan atribusi, disebut dengan kewenangan delegasi ya. Kewenangan delegasi itu ya apabila ya dari kewenangan atribusi itu ya yang bersumber dari Undang-Undang Dasar atau dari undang-undang melimpahkan ya atau mendelegasikan ya kepada sumber kewenangan yang lebih rendah. Ini biasanya ya kewenangan-kewenangan yang dimiliki ya oleh badan-badan ya di level kementerian atau lembaga ya yang ada di unit-unit satker ya, satuan-satuan kerja di bawah kementerian atau lembaga ya, biasanya eselon 1-nya ya, kewenangan eselon 2 ya,
kewenangan eselon 3 ya, atau juga kewenangan dari pemerintah badan-badan pembantu ya, kepala daerah misalnya, kewenangan camat ya, kewenangan lurah ya, kewenangan kepala-kepala dinas ya. Nah, itu biasanya tercantum di dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah dari undang-undang ya, misalnya setingkat peraturan pemerintah atau setingkat peraturan menteri ya. Kalau di level daerah ya, misalnya di bawah Perda ya, bukan Perda aja tapi di bawah Perda lagi ya, misalnya Pergub ya. Itu merupakan jenis-jenis kewenangan juga gitu ya. Jadi memang tidak harus bersumber dari undang-undang dasar ya, tapi kalau yang bersumber dari undang-undang dasar disebut dengan atribusi. Kalau yang bersumber dengan peraturan di bawah undang-undang dasar, misalnya tadi peraturan pemerintah ya atau peraturan menteri ya, itu disebut dengan delegasi. Tapi untuk bisa ke delegasi harus ada pendelegasian dari kewenangan yang atribusi tadi. Nah, ini mungkin pelan-pelan teman-teman Bapak-bapak Ibu-ibu catat ya. Tapi ini nanti akan dibahas secara lebih detail lagi, akan dibahas secara lebih luas lagi di hukum administrasi negara ya, HAN, atau hukum tata usaha negara. Saya kira di semester depan lah dapat ya, semester 3 atau semester 4 ya. Juga nanti di hukum tata negara juga saya kira akan dibahas tentang sumber-sumber kewenangan yang bersumber dari atribusi dan bersumber dari delegasi. Yang terakhir, sumber kewenangan juga berasal dari mandat ya. Tapi kalau mandat ini sebenarnya dia adalah hanya bersifat penugasan ya, jadi bersifat ad hoc. Seharusnya lembaga-lembaga tidak dibentuk dengan mandat kalau menurut saya ya. Mandat ini apa sih? Mandat itu sebenarnya perintah gitu ya. Jadi memang mandat ini biasanya memang sifatnya harusnya bersifat ad hoc, bersifat sementara ya. Ya tapi ya terkadang menjadi bersifat definitif ya, menjadi bersifat permanen gitu ya. Misalnya saya kasih contoh kewenangan badan BKPM misalnya ya, badan penanaman modal ya, BKPM, Badan Koordinator Penanaman Modal, untuk memberikan ya pembebasan terhadap pajak gitu ya. Pembebasan terhadap pajak misalnya PPN ya, atau pembebasan terhadap PPH ya, termasuk juga pembebasan terhadap bea masuk gitu ya, barang-barang impor yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di bawah naungan BKPM ya, artinya perusahaan-perusahaan penanaman modal ya, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Nah, di dalam memberikan fasilitas perpajakan ya atau fasilitas fiskal itu sebenarnya adalah kewenangan dari Kementerian Keuangan ya. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan ya, sebagai pengelola ya, sebagai pengelola keuangan negara, sekaligus sebagai bendahara umum negara ya. Nah, BKPM ya adalah lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan insentif fiskal ya. Nah, tapi kalau kita lihat kemudian BKPM ini atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat-surat keputusan ya, surat-surat keputusan yang kaitannya dengan pembebasan ya, keringanan insentif fiskal. Ya, ini contoh dari mandat. Jadi menggunakan kalau mandat ini, kewenangan yang bersumber dari mandat ini menggunakan atas nama ya. Jadi contohnya mudahnya itu atas nama ya. Atas nama AN ya, atas nama. Nah, sebenarnya kalau sumber kewenangan dari mandat itu merupakan kewenangan yang sifatnya hanya sementara, karena si penerima mandat dia tuh dibatasi oleh jangka waktu ya, seharusnya ya, dan dia juga harus mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada si pemberi mandat gitu ya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu teman-teman catat ya. Nah, kemudian juga tentang sistem perwakilan, ini juga merupakan bahasan dari ilmu negara ya. Tapi di ilmu negara ini memang sangat minim sekali pembahasannya, karena di sini hanya merupakan pengenalan singkat saja. Apa itu misalnya kaitannya dengan sistem perwakilan dalam teori kenegaraan, yaitu muncul teori feodal ya. Dari ini memandang sistem perwakilan dari segi aspek historis sejarah ya, di mana pada saat dulu ya, awal-awal adanya sistem perwakilan ini menggunakan sistem feodal, artinya yang berhak untuk menjadi wakil ya dari yang berhak ya, ataupun yang menjadi perwakilan dari
negara gitu ya, atau perwakilan dari rakyat pada saat sistem feodal ini ya pertama kali muncul, yaitu para penguasa yang menghimpun dana ya. Jadi intinya wakil-wakil negara atau kerajaan feodal pada masa itu adalah para pemilik dana lah gitu ya, pemilik sumber daya. Kemudian di masa yang lebih maju lagi, terutama di masa demokrasi ya, baik itu demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung, maka yang dikatakan dengan perwakilan ini ya, perwakilan ini muncul di era demokrasi tidak langsung. Karena kalau di era demokrasi langsung itu tidak membutuhkan perwakilan karena rakyat bisa langsung ya menjalankan hak-hak ya, hak-hak kedaulatannya tanpa memerlukan wakil ya. Dan ini memang tidak ada gitu ya. Ini hanya terjadi di masa Yunani dulu ya, karena sifat dari negara-negara pada saat itu adalah negara-negara kecil ya, negara-negara kota ya, dan jumlah penduduknya pun tentunya belum terlalu banyak gitu ya. Nah, baru kemudian ide demokrasi ini muncul ya, diintroduksi oleh Rousseau sehingga muncullah ya ide kedaulatan rakyat ya. Kemudian muncul ya sistem yang namanya trias politika ya, yang kita kenal sekarang ini. Nah, kemudian yang perlu dipahami di dalam ilmu negara yang kita bahas ya dari dari buku Kansil, ini saya ambil dari bukunya CST Kansil ya. Bagaimana jenis-jenis ya perwakilan ya. Ada perwakilan politis, artinya adalah menggambar perwakilan tersebut didasarkan pada golongan politik di masyarakat. Kemudian ada juga perwakilan fungsional ya. Artinya perwakilan ya, sistem perwakilannya itu menggambarkan fungsi-fungsi yang ada di masyarakat ya Bapak Ibu ya. Oh, nama saya belum diganti ya. Ganti dulu. Ya. Saya pindah dulu deh. Kayaknya di depan enak. Saya pindah ke depan. Berikutnya Bapak Ibu, selain itu kaitannya dengan masalah perwakilan ini ya, adalah hubungan antara wakil dan yang diwakili ya. Hubungan antara wakil dan yang diwakili. Kemudian juga masalah pembentukan lembaga perwakilan ya. Pembentukan lembaga perwakilan. Itu ya permasalahan-permasalahan yang yang menjadi bahasan di ilmu negara. Itu saya kira itu ya. Kemudian fungsi negara. Nah, fungsi negara ini artinya bagaimana alat-alat kelengkapan negara itu menjalankan fungsi-fungsi negara. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi ada yang fungsi trias politika, ada yang namanya catur praja ya, atau panca praja. Sorry. Aduh, ada kucing ini. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya Dwi Praja ya, atau teori dikotomi tadi ya. Teori dikotomi. Nah, tadi sudah kita jelaskan itu ya saya kira ya. Nah, intinya ya, baik itu teori dikotomi ya, ataupun teori trias politika ya, ataupun teori catur praja maupun variasi lainnya, intinya adalah bagaimana fungsi kenegaraan ini erat hubungannya dengan pembentukan lembaga-lembaga. Jadi pembentukan lembaga-lembaga
harus mengacu kepada tadi ya fungsi-fungsi utama dari negara ya. Nah, tapi apakah suatu lembaga harus ya saklek berada di satu fungsi gitu ya. Misalnya kalau kita lihat fungsi trias politika ada yang namanya legislatif, ya kan, ada yang namanya eksekutif, ada yang namanya yudikatif. Apakah suatu lembaga itu harus berada ya di fungsi yudikatif saja atau di fungsi eksekutif saja atau di fungsi legislatif saja? Nah, ya, tentunya ini nanti akan kita lihat di ya bagaimana undang-undang dasar kita mengatur itu ya. Ternyata tidak ya, ternyata memang dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan ya sekarang ini, fungsi tersebut bisa mix gitu ya, bisa mix ya. Bahkan dapat dikatakan tidak ada lagi yang murni ya menjalankan satu ya, tidak ada lagi satu lembaga yang murni menjalankan satu fungsi saja. Misalnya nanti kita lihat ya legislatif gitu ya. Kalau legislatif dia juga tidak hanya melaksanakan fungsi pembentukan peraturan undang-undangan, tapi juga dia ya melaksanakan fungsi lain ya, misalnya fungsi budgeter ya kan. Walaupun fungsi budgeter itu masih terkait juga ya dengan legislasi, karena budgeter itu artinya penyusunan APBN nanti kan dituangkan dalam APBN ya. Nah, di dalam legislatif juga ada fungsi pengawasan ya, fungsi pengawasan ya. Misalnya DPR ya juga mengawasi presiden ya. Dalam hal misalnya presiden ya melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang ya dari haluan negara ya, dari konstitusi ya. Misalnya ketika presiden tidak menjalankan undang-undang ya, maka DPR dapat melakukan usulan untuk ya impeachment misalnya. Itu kan bagian dari sorry ada kucing ini mainin ini seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi fungsinya tidak hanya fungsi legislasi artinya membentuk undang-undang, tapi juga memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan. Itu ya. Bahkan pengadilan gitu ya, kalau kita bicara pengadilan, apakah murni pengadilan itu hanya menjalankan fungsi yudikatif ya, atau fungsi penghakiman ya, atau fungsi penyelesaian sengketa? Ternyata tidak ya Bapak Ibu ya. Ternyata di pengadilan juga ya menjalankan juga fungsi eksekutif ya kalau saya katakan ya, atau minimal fungsi pemerintahan ya. Misalnya kalau kita lihat di di pengadilan ada pelayanan misalnya pelayanan pembuatan CV ya. Kalau dulu CV ataupun firma ya, badan-badan hukum yang proses pengesahannya ya dilakukan di pengadilan. Kemudian pengadilan juga melayani misalnya pengangkatan pengambilan sumpah ya, pengambilan sumpah atas advokat ya. Nah, itu kan jenis-jenis fungsi yang tidak terkait dengan yudikatif gitu ya. Nah, atau misalnya melayani permohonan keterangan waris gitu ya. Nah, itu juga bagian dari fungsi-fungsi pengadilan yang beririsan dengan fungsi pemerintahan atau fungsi eksekutif ya. Di bidang eksekutif juga begitu ya. Kita dapati juga tidak murni dia sebagai executing ya, pembuat policy executing, tapi juga dia merumuskan kebijakan, merumuskan peraturan perundang-undangan atau menjalankan juga fungsi legislatif ya. Misalnya bahkan di Undang-Undang Dasar kita, Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan undang-undang ya, walaupun nanti tetap harus dibahas dengan DPR dan harus mendapatkan persetujuan DPR, kecuali dalam bentuk perpu ya, dalam bentuk perpu. Tapi kan perpu itu
hanya berlaku sementara ya dalam tahun itu saja gitu ya. Nah, tahun berikutnya Perpu itu harus disahkan oleh DPR. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang dapat saya sampaikan artinya pemisahan kekuasaan dalam bentuk trias politika ya, terutama yang trias politika ini ya, bahkan juga yang bersifat catur praja atau yang bersifat dwi praja atau teori dikotomi tidak bersifat apa tadi, tidak bersifat saklek gitu ya, tidak bersifat apa namanya rigid gitu ya, karena pada prakteknya satu lembaga bisa menjalankan beberapa fungsi ya, beberapa fungsi apa tadi, fungsi kenegaraan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu kemudian ini yang paling penting dari teori kenegaraan, ilmu negara yang kita pelajari kaitannya dengan alat-alat kelengkapan negara ini ya. Apa itu? Yaitu jangan sampai alat-alat kelengkapan negara ini saling tumpang tindih ya. Saling tumpang tindih ya di sini ya, di alinea kedua ini. Ya, karena keadaan tumpang tindih ini akan menimbulkan inefisiensi ya, atau ketidakefektifan ya, inefisiensi, ineffectiveness ya. Misalnya ya, saya kasih contoh kalau kita melihat lembaga-lembaga yang berwenang di laut ya, di laut ya misalnya. Ini ada yang bergerak di laut nggak nih ya? Oh ya, misalnya kalau kita lihat di laut ya, terutama para nahkoda ataupun kapal di sini ya, ABK ataupun para pelaut, tentunya mengenal betapa ya banyaknya lembaga-lembaga yang ya, badan-badan ya, instansi-instansi yang berwenang di laut ya, mulai dari ya bea cukai, tentunya saya sendiri dari kepabeanan terus ada ya sekarang ada Bakamla ya, ada KPLP ya, ada polisi tentunya di situ ya, ada tentara juga ya, ada apa lagi ya, KKP ya, KNKT, Pak. KNKT ya, masalah keselamatan ya, ya bahkan Pelindo juga ya, punya juga itu ya, PFSO gitu ya, macam-macam gitu ya, yang itu nanti ya memiliki kewenangan-kewenangan masing-masing ya. Bakamla misalnya kaitan dengan keamanan laut gitu ya, KPLP kalau kaitannya dengan hampir-hampir mirip sebenarnya ya, kepabeanan kaitannya dengan eh, apa pajak-pajak ya, penyelundup apa namanya, ketentuan-ketentuan larangan dan pembatasan terhadap barang ya, belum lagi imigrasi ya, belum lagi karantina ya. Kita bayangkan kapal itu kapan selesainya dia bisa bongkar ya, kalau harus clearance ya oleh ya puluhan lembaga itu ya. Makanya itulah terjadinya tumpang tindih ataupun terjadinya apa namanya, multitasking tadi ya, banyak apa, bukan multitasking ya, banyaknya perizinan-perizinan ya, banyaknya lembaga-lembaga ini yang akan menjadi permasalahan ya, termasuk juga ini bahasan dari teori ilmu negara. Artinya apa ya, memang tidak bisa dihindari ya, karena tiap-tiap lembaga itu tentunya memiliki fungsi ya, tapi ini akan menjadi permasalahan tadi ya ketika tidak adanya koordinasi ya, tidak adanya koordinasi ya, bahkan cenderung terjadi tadi ya tumpang tindih ya, terjadi tumpang tindih. Misalnya juga di bidang pangan ya, di bidang pangan ya, dulu ada lembaga yang namanya ya lembaga ketahanan pangan gitu ya. Ada lembaga ketahanan pangan ya, ada lagi lembaga Bulog ya, Bulog sendiri juga ya harusnya juga mengikut apa namanya, sebagai lembaga juga yang juga berurusan di bidang ketahanan pangan ya. Kemudian ya tentunya ada Kementerian Pertanian ya, ya belum lagi nanti mungkin kementerian terkait gitu ya. Artinya di bidang pangan saja ya ada macam-macam ya. Di bidang pangan juga nanti bisa lagi dipecah-pecah ya, ada dewan-dewan lagi ya, ada dewan gula misalnya ya, ada yang mengurusi beras gitu ya, ada yang mengurusi pupuk ya, dan segala macam. Artinya bentuk lembaga-lembaganya sangat banyak ya. Yang dikhawatirkan masing-masing lembaga ini kemudian jalan sendiri-sendiri ya, akibatnya terjadi kebingungan di masyarakat ya. Itu di bidang pangan ya. Kalau di bidang laut ini yang membingungkan mungkin ya,
ketika satu lembaga memutuskan A, lembaga lain memutuskan B ya. Misalnya satu kapal ya saya bisa bayangkan dia mendapatkan clearance gitu ya dari satu instansi ya, misalnya instansi perhubungan gitu ya. Nah, kemudian ada instansi lain ya yang memberikan clearance memberikan clearance juga tapi dengan keputusan yang berbeda ya. Nah, akhirnya tidak ada kepastian gitu kan, tidak ada kepastian karena masing-masing instansi ini berbeda keputusannya ya. Ini yang kita khawatirkan gitu ya. Nah, yang lebih parah lagi masing-masing instansi ini bersaing gitu ya untuk kepentingannya masing-masing gitu ya. Nah, misalnya ada penyelundupan di laut ya. Nah, tapi kemudian di backup oleh satu instansi. Nah, ini yang paling kacau ya. Misalnya ya penyelundupan ya migas lah taruhlah BBM gitu ya. Ada BBM ya, ketahuan dia bongkar di tengah laut ya yang harusnya tidak boleh karena dia mengandung subsidi misalnya ya, harusnya hanya dinikmati oleh kapal-kapal di Indonesia tapi kemudian dijual ya atau dipindahkan ke kapal-kapal luar negeri ya dengan harga yang subsidi. Nah, tapi ketika satu instansi melakukan penegakan, ada instansi lain yang justru menjadi backingnya. Nah, ini yang sangat bahaya tentunya. Hal-hal seperti ini. Makanya memang di sini teorinya ya ilmu kenegaraan menghendaki adanya koordinasi. Artinya harus berpikir negarawan ya, harus berpikir negarawan. Jangan berpikir ego sektoral ya, masing-masing instansi tersebut harus mengedepankan bagaimana menjalankan tujuan ya, fungsi-fungsi dari kenegaraan karena dibentuknya lembaga-lembaga tersebut tidak lain adalah untuk menjalankan fungsi kenegaraan. Itulah kalau sudah berbicara tentang fungsi kenegaraan ya harusnya ya tujuan bernegara apalagi ya. Yang tujuan bernegara itu bisa kita lihat di Undang-Undang Dasar ya tentunya di pembukaan ya terdiri dari macam-macam itu ya di alinea keempat ya mulai dari mencerdaskan kehidupan bangsa ya memajukan kesejahteraan umum ya kemudian apalagi ikut serta dalam ketertiban dunia itu luar biasa lah ya. Ditambah lagi dengan Pancasila yang juga ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar kita ya Bapak Ibu ya. Nah itu harusnya menjadi pedoman ya di dalam para pengambil kebijakan ya dengan adanya multi instansi sekarang ya yang memang terbentuk karena dinamika hukum, dinamika masyarakat ya. Nah, sehingga bisa jadi terjadi tumpang tindih bahkan juga terjadi bentrokan ya antar instansi ya yang itu akan menimbulkan tentunya kerugian dari segi pencapaian tujuan negara. Itu Bapak Ibu ya. Saya kira itu bagian-bagian dari negara ya. Ini artinya bagaimana rasio gubernandi ya, artinya bagaimana memerintah negara secara lebih efisien. Ya, memang di sini ya intinya kembali kepada efisiensi ya, kepada efisiensi. Ini satu teori mungkin yang sangat mendasar sekali yang ada di ilmu negara ya. Tentunya ini berkembang terus ya implementasinya. Efisiensi ini misalnya diwujudkan dalam bentuk good ya corporate government ya atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sekarang ya. Tapi sebelum kita melangkah ke hal-hal yang bersifat lebih detail tadi ya, di minimal di dalam ilmu negara di semester 1 ini kita mengenal yang namanya rasio gubernandi, yaitu cara memerintah negara dengan lebih efisien ya. Nah, maka untuk efisiensi tadi ya, rasio gubernandi tadi maka dibentuklah ya sendi-sendi pemerintahan ya. Ini istilah-istilah lama nih. Sendi pemerintahan itu maksudnya apa sih? Maksud dari sendi pemerintahan itu adalah pembagian gitu ya keahlian dan wilayah di dalam sebuah pemerintah. Jadi ada dua sendi ya atau dua bidang lah gitu ya. Pertama bidang keahlian atau sendi keahlian ya. Artinya tugas-tugas kenegaraan itu dibagi berdasarkan ya fungsi-fungsi keahlian ya. Misalnya yang terjadi ada yang terjadi secara horizontal ya, secara horizontal artinya secara lurus, garis lurus, di mana
tugas-tugas pemerintahan itu dibagi ke dalam ya kementerian-kementerian ya. Misalnya ada Kementerian Keuangan ya, kebetulan saya alhamdulillah di Kementerian Keuangan ya. Kemudian juga di Kementerian Migas misalnya ya. Mungkin ada yang dari kementerian di sini. Pak Yusi bukan ya? Ada yang dari Pak Rudiana di kementerian bukan Pak? Oh, bukan Pak. Bukan ya? Bukan. Nggak ada ya. Itu kelas sebelah dulu ada tuh saya, ada dari Kementerian Kesehatan ya, ada yang dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, itu sebenarnya pembagian ya sendi pemerintahan ya. Kalau sekarang sih sebenarnya istilahnya bukan sendi lagi ya. Kalau kita bilang sendi, ini kan istilah lama ya yang ada di dalam bukunya Kancil ya. Buku Kancil itu buku lama sekali, tapi masih sangat relevan ya. Sekarang istilahnya urusan lah gitu ya, urusan pemerintahan ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Keuangan Negara ya, atau Undang-Undang Otonomi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu disebut dengan urusan pemerintahan ya. Ada urusan pemerintahan absolut ya, artinya pemerintahan pusat yang memegang, itu misalnya urusan keuangan ya, urusan keagamaan, urusan luar negeri ya, urusan pertahanan. Kemudian ada memang yang disebut dengan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan dasar ya, pelayanan dasar. Dan itu yang dapat didesentralisasi kepada pemerintah daerah ya, misalnya urusan pendidikan ya, urusan transportasi ya, urusan kehutanan ya, urusan kesehatan ya. Makanya yang memegang dananya termasuk yang melaksanakannya di level implementasi adalah pemerintah daerah, tapi tetap di level pusat sebagai instansi pembinanya gitu ya. Dan juga nanti ada pembagian dana, pembagian anggaran gitu ya, dalam bentuk dana bagi hasil ya, atau dalam bentuk dana transfer daerah gitu ya, transfer daerah gitu ya. Jadi ini memang bersumber dari teori ilmu negara yang sangat dasar ini. Jadi selain dari sendi keahlian, tentunya negara ini di dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif tadi ya, atau rasio gubernandi tadi, juga membagi ya sendi-sendi pemerintahan atau fungsi-fungsi pemerintahan atau bidang-bidang pemerintahan ke dalam dekonsentrasi dan desentralisasi. Nah, ini istilah-istilahnya, saya kira Bapak Ibu sudah paham. Dekonsentrasi artinya wilayah negara dibagi dalam beberapa daerah besar dan kecil. Setiap daerah tersebut ada wakil dari pemerintah pusat ya. Jadi dekonsentrasi ini pada kondisi pemerintahan yang bersifat terpusat gitu ya, atau sentralisasi ya. Kewenangannya atas nama pemerintah pusat ya. Nah, dalam batas-batas tertentu, daerah atau bagian dari negara semacam ini dinamakan daerah administrasi. Ini yang disebut dengan dekonsentrasi. Tentunya pada bidang-bidang tertentu masih kita menggunakan asas sendi dekonsentrasi. Tadi tentunya pada bidang-bidang atau urusan pemerintahan yang bersifat absolut tadi ya, yang bersifat urusan pemerintah pusat tadi, misalnya keuangan ya, keagamaan ya, atau tadi pertahanan ya, hukum ya, dan hak asasi manusia ya. Kemudian juga masalah apalagi hubungan luar negeri gitu ya. Ada sebagian yang didekonsentrasi ke level ya pemerintah daerah ya. Nah, makanya di situ dibangun ataupun di situ dibuka dibuat gitu ya, yang namanya instansi vertikal gitu ya, seperti Kanwil ya, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Keuangan ya, Kanwil Kementerian kalau Kementerian Luar Negeri ada enggak ya? Kementerian Luar Negeri kan enggak ya. Kementerian Luar Negeri itu ada dalam bentuk enggak ada ya. Hukum dan HAM lah yang ada, hukum dan HAM ya. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu di dekonsentrasi. Tentunya yang memiliki kepentingan ya, yang memiliki keterkaitan dengan daerah-daerah ya. Kemudian yang terjadi pada pemerintahan daerah yang disebut dengan sendi desentralisasi, ini yang Bapak kedua ya, yaitu ide otonomi daerah yang sekarang diimplementasikan sejak era reformasi ya, dengan undang-undang OTDA ya, otonomi daerah ya, diawali
Saya lupa undang-undangnya ya, sudah beberapa kali diubah ya. Yang terakhir ya, baru saja keluar di tahun 2021 ini undang-undang HKPD ya. HKPD, hubungan keuangan pemerintah daerah ya. Kalau tidak salah itu undang-undang HKPD ya, hubungan keuangan pemerintah daerah ya. Jadi di situ diatur sebenarnya penyempurnaan ya dari undang-undang keuangan daerah yang lama ya. Di situ diatur tentang pajak-pajak daerah ya, diatur juga di situ tentang dana-dana perimbangan ya, termasuk juga diatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, untuk memperkuat ide otonomi daerah ya. Dengan adanya undang-undang HKPD yang baru ini semakin memperkuat ya ide otonomi daerah atau desentralisasi. Misalnya untuk pemajakan di tingkat daerah lebih diberikan kebebasan ya, lebih diberikan kebebasan, bahkan daerah-daerah diarahkan kepada otonomi penerimaan. Jadi tidak lagi menggantungkan sumber pembiayaan, sumber penerimaannya dari transfer daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat gitu ya, seperti dana bagi hasil atau dana alokasi umum ya. Jadi di undang-undang HKPD ini sepintas ya yang saya dengar dari penjelasan pemerintah, memang untuk urusan keuangan ini akhirnya pemerintah daerah lebih didorong untuk lebih mandiri gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai. Tadi janji saya ya, saya ingin membahas ya, mungkin ini memang lebih maju ya, lebih advance dari ilmu negara. Karena sayang kalau tidak saya manfaatkan ini. Saya ingin share tentang pembentukan apa yang disebut dengan subjek hukum tata negara ya, Bapak Ibu ya. Subjek hukum tata negara. Nah, jadi ini sebenarnya Bapak Ibu bisa baca di PDF yang saya share di nomor 15 ya. Yaitu judulnya adalah implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 45 terhadap ya pembangunan hukum nasional. Kemarin sudah saya share sih sebenarnya ya, ketika kita membahas tentang kemarin kita bahas apa ya? Ini juga sudah saya share kaitannya dengan kalau nggak salah amandemen kemarin ya, amandemen ya. Nah, kalau nggak salah masalah amandemen ya. Tapi yang ini karena kita sedang membahas tentang alat-alat kelengkapan negara, saya langsung aja ya membahas tentang subjek HTN ya. Nah, ini dia. Oh, ini kelihatannya agak ribet kelihatan di sini. Jadi ini saya kelihatan ya, saya share kepada Bapak Ibu. Ini adalah hasil apa namanya hasil analisa saya terhadap apa tadi buku ya, bukan buku ya, apa tadi namanya PDF lah, PDF ya, PDF file ya, PDF file yang saya dapatkan dari Mahkamah Konstitusi itu ya, teman-teman juga bisa download sebenarnya ya, terkait dengan implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 45 terhadap pembangunan hukum nasional. Nah, salah satu bahasan di dalam tulisan tersebut ya, artikel ya, tulisan ataupun artikel tersebut, publikasi tersebut membahas tentang bagaimana terbentuknya ya subjek hukum tata negara ya, atau subjek hukum tata usaha negara yang ada di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini penting sekali karena ini merupakan kelanjutan dari bahasan kita tentang alat-alat kelengkapan negara, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu ada 28 ya, ada 28 organ ya Bapak Ibu ya, ada 28 organ, ada 28 subjek hukum tata negara, minimal ya, lebih kurangnya ada 28 ya. Apa itu 28 organ tersebut?
ya, yaitu misalnya ya, ini tidak saya bahas semua. Misalnya MPR ya, MPR diatur di bab 3 ya, berisi 2 pasal. Kemudian juga diatur misalnya tentang Pemda ya, Pemda provinsi, kemudian Mahkamah Agung ya, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian Pemda Kabupaten ya, DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi ya, Bapak Ibu. Kemudian Pemkot juga ada di sini, Komisi Yudisial ini yang baru ya. Komisi Yudisial ini baru hasil dari amandemen. Sebelumnya ya, sebelum di amandemen kita belum mengenal lembaga negara yang namanya Komisi Yudisial ya, DPR ya tentunya, DPRD. Kemudian ada lagi presiden tentunya ini ya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Pemerintah daerah, satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus juga diatur di Undang-Undang Dasar. Kemudian DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah ya. Dulu ya, sebelum amandemen kita mengenal yang namanya utusan golongan ya, utusan golongan dan utusan daerah ya. Nah, tapi sekarang namanya adalah Dewan Perwakilan Daerah. Mengenai tugas dan fungsinya saya tidak akan bahas karena itu nanti Bapak-bapak Ibu bisa dalami di pelajaran HTN ya. Nah, kemudian lembaga baru juga ini ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Dulu sebelum amandemen, mungkin Bapak-bapak Ibu masih ingat ya, karena saya lihat di sini sudah generasi kolonial semua ya. Tentunya ingat bagaimana dulu yang namanya Dewan Pertimbangan Agung ya. Dewan Pertimbangan Agung ya. Kalau dulu Dewan Pertimbangan Agung ini diatur di ya suatu bab tersendiri di Undang-Undang Dasar yang dia terpisah dari kekuasaan pemerintahan. Jadi seolah-olah sejajar dengan presiden, padahal ya tidak lebih dan tidak kurang ya, hanya sebagai ya penggembira saja ya, sebagai cap apa tukang stempel juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah, karena memang salah satu ya kritik besar yang dialamatkan kepada apa pemerintahan Orde Baru adalah begitu dominannya kekuasaan presiden ya, yang juga dikatakan otoriter ya. Nah, tentunya ini yang tidak boleh terjadi lagi ya, karena itu akan mendegradasi ya demokrasi kita. Harusnya dengan adanya amandemen kita ini ya, yang mensejajarkan presiden dengan DPR termasuk juga dengan lembaga-lembaga lainnya, harusnya fungsi demokrasi ya, kritik ya, oposisi ya, ataupun check and balance ini dapat terjadi, tidak hanya sebagai ya tukang stempel ya, bahkan lebih parah lagi bukan hanya tukang stempel tapi menjadi ya pendukung ya garis keras gitu. Padahal namanya Dewan Pertimbangan Presiden ya, harusnya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang kritis gitu ya. Atau namanya kalau Dewan Pertimbangan Presiden sih saya rasa memang wajar karena memang dia ditempatkan bersama-sama dengan presiden di dalam lingkungan kekuasaan. Harusnya ya dengan adanya amandemen 45 kita lihat kan sekarang merupakan apa posisi presiden dengan DPR, terutama dengan DPR itu harusnya sejajar ya, bahkan DPR lebih kuat gitu ya, bahkan DPR lebih kuat karena kalau dilihat dari kewenangannya ya, DPR juga memiliki kewenangan-kewenangan seperti memilih pimpinan-pimpinan lembaga ya, termasuk Kapolri ya, termasuk juga Mahkamah Agung ya, bahkan KPK ya. Harusnya memang tapi itu ya yang menjadi permasalahan ketika demokrasi ini kemudian diarahkan gitu ya kepada satu kekuatan tunggal gitu ya. Akibatnya demokrasi bisa ya berubah menjadi oligarki ya, bahkan bisa merubah menjadi monarki. Itu merupakan ya bagian dari ilmu negara yang ada di dalam teorinya Polybios. Mungkin Bapak Ibu sudah saya kasih tahu ya teorinya Polybios yang kemarin ya, atau di YouTube bisa tonton ya. Di kelas-kelas yang lain saya berbicara tentang teori Polybios, bagaimana suatu ya negara bisa mengalami siklus ya perkembangan, baik itu perkembangan ke arah yang lebih baik atau perkembangan ke arah yang lebih buruk ya, artinya bukan berkembang tapi malah mundur gitu ya, mundur ke arah yang tidak baik, artinya ke arah apa era-era masih bersifat
pemerintahan yang otoriter, absolut ya, tidak lagi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Itu Bapak Ibu ya, itu penting sekali untuk analisa kita terhadap suatu kondisi bernegara. Jadi intinya ada 28 di sini, termasuk KPU juga ada di sini ya, Komisi Penyelenggaraan Pemilu, TNI dan Polri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ya, kementerian lembaga tentunya ya, wakil presiden ya. Yang menjadi permasalahan, yang menjadi perdebatan, bagaimana dengan lembaga-lembaga yang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum kita membahas tentang lembaga-lembaga yang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, termasuk lembaga-lembaga yang tidak disebutkan di dalam disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, tapi tidak jelas tugas dan wewenangnya. Nah, jadi dari 28 tadi ya, kalau kita lihat di tulisan Prof. Jimli implikasi amandemen, dari 28 subjek HTN dan HTUN tadi ya, ada yang lembaga yang ini ya, lembaga yang tidak ditentukan dengan tegas ya, artinya apa ya? Nah, ada 4 organ lain, yaitu Bank Sentral di sini ya, duta ya, duta itu maksudnya duta besar, tapi di Undang-Undang Dasar hanya disebutkan duta ya, kemudian konsul dan badan-badan lain ya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah ini ya, jadi ada 3, 1 Bank Sentral, 2 duta, 3 konsul, 4 badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tidak ditentukan dengan tegas kewenangannya ya. Duta dan konsul misalnya ya, hanya disebutkan begitu saja dalam pasal 13 ya, bunyinya presiden mengangkat duta dan konsul. Apa itu kewenangan duta, apa itu kewenangan konsul ya, apa tugas dan fungsinya tidak dijelaskan di undang-undang ya. Gitu ya teman-teman ya. Begitu juga badan-badan yang lain ya. Misalnya Bank Sentral, seperti itu ya. Nah, hanya disebutkan secara eksplisit, tapi tidak disebutkan fungsinya, apakah dia berfungsi di bidang moneter, apakah dia berfungsi di bidang fiskal, atau dia berfungsi di bidang apa, ya tidak dijelaskan ya. Yang paling penting ini ya, karena ini sangat terkait dengan bidang hukum, yaitu badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman. Nah ini perlu kita lihat, sebagai contoh adalah kejaksaan ya. Kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi apakah itu berarti bahwa kejaksaan itu tidak penting ya? Karena kalau kita lihat lembaga kepolisian ya, itu disebutkan secara eksplisit ya. Apakah kemudian dapat dikatakan kejaksaan itu tidak lebih penting dari kepolisian, atau dikatakan kepolisian itu lebih penting dari kejaksaan karena polisi dinyatakan secara eksplisit di Undang-Undang Dasar tapi kejaksaan tidak ya. Nah, untuk menjawab itu Prof. Jimli menyatakan di dalam memandang lembaga-lembaga negara ya, harus dilihat yang namanya constitutional importance ya. Jadi kepentingan konstitusinya ya. Apa itu constitutional importance untuk misalnya Bank Sentral ya. Jadi Bank Sentral ini kita lihat ya, constitutional importance Bank Sentral ya. Bank Sentral disebutkan secara eksplisit di Undang-Undang Dasar. Artinya Undang-Undang Dasar memiliki artinya dianggap adanya constitutional importance ya terhadap keberadaan Bank Sentral gitu ya. Namun bagaimana namanya ya, apakah dia harus bernama Bank Sentral, apakah dia harus bernama Bank Indonesia, tidak disebutkan ya. Susunannya juga, kedudukannya dan kewenangan tanggung jawabnya juga tidak disebutkan. Bagaimana pula independensinya sepenuhnya diserahkan kepada undang-undang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang penting tadi ya masalah kejaksaan ini ya, masalah kejaksaan. Jadi bicara masalah kejaksaan, kejaksaan itu walaupun dia tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar, tapi kejaksaan itu masuk di pasal 24 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar 1945 Bapak Ibu ya. Apa itu? Yaitu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah kejaksaan. Dari mana kita tahu itu? Dari rancangan perubahan Undang-Undang Dasar ya, memang tidak secara eksplisit
tercantum di di Undang-Undang Dasar, tapi dia ada di rancangannya, ya. Memang ini harus melihat dari penafsiran tentunya, ya. Nah, selain kejaksaan, yang dimaksud dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga ternyata salah satunya adalah ya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya, atau KPK. Itu ya Bapak Ibu, ya. KPK juga dikatakan sebagai masuk ke dalam lembaga-lembaga yang badan-badan yang fungsinya terkait dengan kehakiman, ya. Jadi ini sekarang kita luas secara cakrawala berpikir kita memandang bahwa lembaga tersebut tidak hanya pengadilan, ya, tidak hanya Mahkamah Agung, ya, tapi juga ada lembaga-lembaga lain, badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman, misalnya kejaksaan dan KPK. Jadi tidak benar, ya, bahwa KPK itu kemudian ataupun kejaksaan itu dianggap tidak penting, ya, karena tidak disebutkan di dalam undang-undang, karena dia ada di dalam lingkup pasal 24 ayat 3 ini. Gitu ya Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut yang ingin mana dia? Yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Mengenai Kejaksaan Agung, ya. Nah, ini dia. Untuk Kejaksaan Agung, ya, meskipun keberadaannya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun keberadaannya dalam sistem hukum setiap negara sangatlah penting. Ini Bapak Ibu, ya. Dalam sistem penegakan hukum, pentingnya kejaksaan itu sama dengan kepolisian negara yang terbukti diatur dengan tegas dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Mengapa polisi disebutkan secara khusus di pasal 30? Nah, ini tidak lain karena memang adanya, ya, permasalahan politik, ya, ataupun implikasi dari masa sebelum reformasi, ya, di mana kita tahu polisi berada di dalam, ya, di bawah ABRI, ya. Nah, sehingga kita lihat di sini, ya, adanya latar belakang politik yang mewarnai keberadaannya di masa sebelum reformasi, ya, terkait erat dengan keberadaan TNI yang bergabung bersama dengan polisi dalam Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Itu ya Bapak Ibu, ya. Dengan demikian memang kemudian akhirnya pengaturan mengenai kepolisian dan tentara nasional ini diatur secara jelas di dalam pasal 30 bab 12 tentang pertahanan keamanan negara. Saya kira itu, ya. Saya kira itu yang intinya apa? Intinya kita harus melihat lembaga-lembaga, alat-alat kelengkapan negara itu dari sudut pandang constitutional importance, ya. Nah, ya. Itu saja saya kira yang ingin saya sampaikan, karena sudah jam 5:30, mungkin masih ada yang ingin dibahas. Kita sudah selesaikan tentang alat-alat pelengkapan negara. Alhamdulillah ini sudah ada 12 orang. Mungkin saya abadikan dulu, ya. Nah, sebelum kita tutup tahun 2021 ini, wah, Pak Munir sudah ada, ya, yang bisa menyalakan, silakan, yang tidak juga nggak apa-apa, ya. Wah, Pak Rudiana ini, ya. Siap. Dari rumah ini, Pak, ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Mana ada yang ingin didiskusikan, Pak, tentang alat-alat kelengkapan negara? Ini memang bahasannya ini, ya, apa namanya? Menarik ya Pak. Menarik sebenarnya, tapi memang harus pelan-pelan, ya. Menarik betul. Iya betul Pak. Harus pelan-pelan, nanti didengar ulang lagi, apalagi punya kasus gitu, ya. Biasanya ini untuk para lawyer yang ada di pengadilan, ya, tata usaha negara, terutama, ya, yang ingin melakukan challenge terhadap, ya, kebijakan-kebijakan negara. Dia pakai ini, ya, teori ilmu negara ini, ya, termasuk juga dia pakai, wah, ini Mbak Latifah ini, ya. Akhirnya saya ngelihat sekarang. Apa kabar Mbak Latifah? Ketua kelas tuh Pak. Oh, ketua kelas, ya. Iya. Ya. Bunda Latifah. Nah, ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nanti bisa kita lanjut di YouTube, ya. YouTube, pantengin YouTube saya itu, ya. Apalagi nontonnya sebelum tidur, wah, itu dijamin tidurnya langsung nyenyak gitu, ya.
Bisa aja, Pak. Kok bisa nyenyak, Pak? Ya saking nikmatnya gitu kan. Pak, kalau nanya boleh Pak? Wah, boleh. Ini kan tadi pembahasan kita DPA itu kan sudah dihapuskan itu Pak. Betul. Apa mungkin hanya berganti nama menjadi tim ahli aja yang sekarang ini Pak? Kita lihat sepertinya kan banyak sekali di situ tim ahli Iya. yang ngasih pertimbangan ke presiden, termasuk itu di situ yang dari apa namanya itu Ngabalin. Ya. Jadi ini kan kalau menurut aku fungsinya hanya fungsinya sama aja, tapi kedudukan mereka aja yang ditaruh di bawahnya presiden, mungkin gitu Pak. Betul. Saya kira juga gitu lah, Pak? Pak. Ya Pak siapa? Pak Yusi ya. Pak Yusi. Rahmat. Pak Rahmat. Rahmat tadi ya. Sorry. Kita lihat. Memang masalah DPA ini menjadi apa namanya sorotan tersendiri ya di dalam amandemen itu ya, karena memang fungsinya. Nah ini mungkin harus kita ya memang amandemen ini kan tadi yang saya sampaikan itu versi dari Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh yang ditulis oleh Prof. Jimli ya. Memang di situ memberikan eksplanasi ya penjelasan-penjelasan yang bersifat support ya, mendukung dari amandemen. Tapi kalau kita luaskan literatur kita ya, terutama tadi ke buku satu lagi ya yang kontra dari pemikirannya Prof. Jimli, yaitu Prof. Dimyati ya. Ya memang dikritik itu ya, termasuk pembentukan One Team Press ya, termasuk juga terutama kritik besar beliau dengan dihilangkannya penjelasan ya undang-undang yang itu menjadikan sekarang ya menjadikan kiblat ataupun arah ya konstitusi ekonomi kita, terutama ekonomi ya, ekonomi, politik, sosial juga masuk situ, termasuk hukum, mengarah kepada ekonomi yang bersifat liberal ya. Itu yang kritik beliau ya, termasuk juga pembentukan lembaga-lembaga yang beliau lihat juga tidak efektif ya. Tapi kalau saya melihat gini ya Pak Yusi ya, dulu DPA dikritik ya, kita pandang tidak efektif, padahal DPA itu seharusnya memiliki kewenangan dan juga kewenangan dan kedudukan gitu ya yang tinggi gitu ya, karena kalau kita lihat susunannya DPA itu ya, pertama dia adalah lembaga tinggi sebelum reformasi dia adalah lembaga tinggi negara yang sejajar dengan presiden ya, tapi masih di bawah MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah kalau kita lihat yang namanya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang, One Team Press gitu ya, itu memang ditempatkan di dalam kekuasaan pemerintahan, sehingga memang kalau saya lihat sih pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden ini lebih bersifat realistis gitu ya, sepertinya lebih bersifat realistis saja gitu ya. Jadi artinya memang karena DPA di masa lalu itu sepertinya tidak bertaring, tidak bergigi, ataupun mungkin overlapping gitu ya, tumpang tindih dengan fungsi DPR ya, sehingga mungkin akhirnya dihilangkan lembaga DPA itu ya. Sebenarnya ada analisisnya di sini ya, ada analisisnya di yang tadi itu ya, khusus tentang DPA ya. Bentar ya, DPA. Di sini ya. DPA mana DPA? DPA mana dia? DPA udah dihapus ya, sorry. Di satu lagi, sorry. Ini saya close dulu deh. Di alasan amandemen ya, di alasan amandemen. Ya, jadi Bapak bisa lihat di alasan amandemen memang DPA itu salah satu jenis lembaga yang kemudian di amandemen ya,
dengan alasan tidak efektifnya itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dengan adanya One Team Press sekarang ya, termasuk juga tenaga-tenaga ahli ya, yang tadi contohnya ngabalin, nah itu juga termasuk akhirnya kita melihat potret ya, bahwa potret yang mungkin ya harusnya menjadi apa namanya, memberikan masukan-masukan yang bersifat kritis gitu ya, tapi akhirnya kembali man behind the gun-nya gitu ya, man behind the gun-nya gitu ya, yang masuk ke sana ternyata juga tidak memberikan apa namanya, kontribusi yang diharapkan gitu ya, yaitu memberikan masukan-masukan kritis ya, tapi akhirnya hanya menjadi semacam juru bicara saja ya dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dan tentunya tidak sehat gitu ya, tidak sehat. Jadi bumper ya. Pak. Jadi apa? Jadi bumper istilahnya. Bumper Pak. Kan jadi buzzer gitu. Iya. Enggak, ini satu ini aja ya. Analisa aja gitu ya. Itu. Betul Pak, emang betul. Pak. Tanya Pak. Saya pernah wawancara dulu waktu sama Pak IGK Manila Pak. Beliau kan Tim Pres dari Nasdem ya Pak. PBB. Ya. Tim Pres ya. Tim Pres ya. Dulu kan waktu periode yang pertama Jokowi itu Tim Pres beliau ya. Sekarang udah nggak lagi ya. Sekarang udah enggak. Ya itu ya Bapak Ibu. Memang akhirnya gitu ya. Sistem apapun yang dibuat, seharusnya amandemen ini kan menjawab ya berbagai kelemahan-kelemahan sistem di masa sebelum reformasi ya, yang dikeluhkan. Kalau kita lihat di sini ya, alasan-alasan kenapa dilakukan amandemen ya, diantaranya adanya apa namanya, kelemahan sistem ya, kelemahan sistem itu ya, di mana di sini tidak adanya check and balance ya, tidak adanya check and balance, artinya kekuasaan pemerintah atau eksekutif itu terlalu besar ya, disebut dengan eksekutif heavy ya. Misalnya juga kepala dan presiden itu memiliki kekuasaan yang absolut, tidak terbatas dari segi apa namanya, bisa dipilih kembali. Kemudian juga kelemahan dari Undang-Undang Dasar juga ya, misalnya dari segi apa masalah hak asasi manusia ya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ya tidak pro terhadap hak asasi manusia, misalnya kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan ya, itu tidak dijamin di Undang-Undang Dasar yang lama ya. Nah, tapi dengan adanya amandemen yang seharusnya bisa menjamin, ya pada faktanya mungkin kita akhirnya kembali kepada man behind the gun-nya ya. Bisa saja akhirnya apa yang tertulis di atas kertas ya, apa yang tertulis di atas undang-undang itu pada prakteknya tidak dijalankan. Dan itulah peran kita semua tentunya dalam konteks akademis ya, kita buat telaahnya gitu ya. Kalau saya sebagai dosen ya tentunya nanti ya pelan-pelan saya buat kajian akademisnya gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga ya. Karena ini memang berangkat dari pengalaman sejarah di masa sebelum reformasi ya, akibat dari dikritik terhadap Undang-Undang Dasar sebelum reformasi ya. Tapi ternyata kalau kemudian arah perkembangan negara ini kembali mundur lagi ke masa-masa tersebut, artinya apa yang dicita-citakan yaitu hak asasi manusia ya, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tadi ya, adanya checks and balance ya, yang diharapkan terjawab dengan adanya amandemen, justru ya kita kembali lagi ke masa-masa ya sebelum adanya amandemen ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagus sekali pertanyaan dari Pak Rahmat tadi ya, Pak Rahmat ya. Intinya memang ini harus senantiasa kita perjuangkan ya, sebagai buah dari kita belajar ilmu negara ya, terutama ya kita lihat konteksnya ya dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 kemudian dikaitkan dengan implementasinya ya oleh lembaga-lembaga yang sekarang, kekuatan-kekuatan yang sekarang
ada di apa namanya di negara ini ya. Artinya minimal kita memiliki landasan teoritisnya, kita juga memiliki landasan yuridisnya, dan juga kita memiliki landasan historisnya. Ya, ini luar biasa. Saya kira ya, mari sama-sama kita jadikan ini sebagai bekal kita nanti ya untuk mempelajari ilmu-ilmu hukum yang lebih detail lagi tentang kenegaraan, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Baik. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya, karena sudah jam 6 hampir ya. Nanti silakan disimak lagi di YouTube saya. Sudah saya abadikan Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di tahun baru. Masih 2 kali lagi ya, 2 kali pertemuan lagi ya. Semoga tetap semangat ya. Siap, semangat. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Ya, selamat libur. Yang libur saya nggak ada libur ini ya. ASN nggak boleh cuti, ini masuk terus jadi. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting kita masih bisa berkarya ya. Mari kita akhiri dari saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Insya Allah ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Waalaikumsalam. Ya, nanti saya upload ya. Sore, Pak. Sama-sama. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yusi itu. Assalamualaikum Ya. semuanya. Izin live ya. Izin live. Ya. Ya, izin live semua, Pak. Ya. Izin live teman-teman. Pak.